Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan membahas sebuah project yang cukup menarik ya, di mana akhir-akhir ini perhatian kita itu lagi banyak diarahkan ke yang namanya itu metaverse, bener ya? Jadi kalau kalian tahu Facebook ya, dia kan akan rebranding menjadi Meta, di mana fokus dia itu adalah untuk metaverse di bagian dunia sosial, di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain di berbagai belahan dunia di bumi kita ini itu melalui dunia digital ya, baik itu untuk bersosialisasi, untuk bermain game, untuk belanja dan berbagai fitur-fitur yang bisa kita lakukan di dunia nyata dan dibawa ke dalam dunia digital. Nah, ada loh ternyata project yang serupa ya. Jadi project yang sebenarnya tujuan itu mirip seperti metanya si Facebook. Apa itu? Itu adalah Meta Hero ya. Jadi kalian bisa lihat linknya metahero.io. Jadi apa itu Meta Hero? Jadi pada dasarnya Meta Hero ini itu menghadirkan teknologi pemindaian dan permodelan 3D yang menghasilkan avatar 3D ultra realistis. Dicatat ya, 3D ultra realistis dan item virtual untuk digunakan di seluruh game, VR, media sosial, dan mode online lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan pembuatan NFT dari karya seni dan koleksi di dunia nyata. Jadi si MetaHero ini punya sebuah alat teknologi pemindaian yang bisa memindai manusia untuk dijadikan permodelan tiga dimensi dalam dunia digital, dan juga dia bisa memindai item-item atau barang-barang di dunia nyata menjadi dunia digital. Oke, nah si MetaHero ini juga sudah bermitra dengan pemimpin dunia dalam pemindaian ya, pemindaian 3D, yaitu disebut dengan Wolf Studio ya. Jadi Wolf Studio ini itu merupakan salah satu ahli yang ahli dalam bidang pemindaian 3D ya, karena teknologi mereka itu udah ada dan sudah diuji secara ekstensif dan digunakan oleh banyak industri besar baru-baru ini. Contoh proyeknya apa? Contoh proyek itu kayak Cyberpunk 2077 ya, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk Meta Hero di websitenya ya. Untuk tagline-nya dia bilang next generation real utility token ya. Jadi dia dikouple with ultra 3D meta scanning teknologi. Jadi dia menggabungkan teknologi blockchain dengan teknologi meta scanning ya. Tentu saja itu ultra 3D gitu loh. Nah, di sini ada token infonya, kan bisa lihat token infonya itu adalah hero. Lalu di sini ada smart contract address-nya. Ini kan bisa copy ya supaya kalian nggak salah beli ya. Kalian bisa copy ke PancakeSwap. Nah, ini dia dibangun di jaringan Binance Smart Chain ya. Binance Smart Chain, dan juga otomatis kalian bisa beli di PancakeSwap. Oke. Dia desimalnya 18. Di sini ada statusnya juga ya. Ada total supply-nya, kan bisa lihat total supply-nya itu 9.766.213.274 token hero. Lalu sirkulasi supply atau yang beredar di angka 4.695.127.669 token hero, dan yang sudah di burning itu di angka 233.786.726 ya. Lalu holdernya saat ini ada di angka 101.000 ya. Jadi ini holdernya 101.000. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dia sudah pernah dibahas masuk ke Yahoo Finance, Business Insider, Cointelegraph, MarketWatch, BSC News, Crypto Daily, dan Forbes. Dan itu kan bisa lihat di sini ada cost effective code ya. Jadi ini fitur-fitur dia. Lalu dibuat oleh para veteran ya, lalu komersial teknologi ya. Teknologi ini sudah pernah digunakan oleh Ferrari, CD Projekt, dan lain-lainnya. Lalu dia punya real utility, jadi benar-benar ada utilitasnya, dan juga dia 16.000 Ultra HD ya 3D scanningnya. Jadi benar-benar kayak real banget tuh nantinya. Oke. Nah, di sini ada videonya sebenarnya. Jadi dia nantinya scannernya itu ya kan bisa baca be your own hero with our 3D teknologi ya. Jadi we proud to have partner with Wolf Studio, yang tadi gue bilang. Dia berpartner dengan Wolf Studio, di mana Wolf Studio ini merupakan global leader dalam dunia 3D scanning dan permodelan. Lalu kalian bisa membangun avatar gaming, avatar sosial, fashion, scan artwork untuk menciptakan NFT. Oke, jadi use case ini banyak banget ya. Kalian bisa create your own 3D avatar, create and scan and create 3D NFT, use hero token to transaction. Jadi fungsi dari token hero itu adalah untuk transaksi di metaverse-nya dia, kayak gitu. Nah, contoh kita bisa lihat video di sini ya. Kita lihat singkat aja.
Imagine that this is you. Imagine that you could scan yourself into any game and be your own hero. Imagine being able to take any real-world object and perfectly copying it into the digital world. We've decided to Ya, make jadi this kurang lebih kayak vision gini a gitu loh. reality. Kalian bisa Metahero mengimajinasikan has bahwa diri partnered kalian itu with Wolf di-scan Studio, oleh suatu the alat inventors of dan hasil 16K scanning 3D itu modeling atau technology diri used kalian itu by the di-scan akan London dimasukkan ke Thinker dalam dunia Project, the digital makers kayak of gitu. Cyberpunk Jadi sebenarnya 2077. menarik banget ya From teknologi 3D seperti ini ya. NFTs to digital Apalagi di avatars, zaman COVID the kita nggak bisa possibilities ketemu are orang secara truly langsung endless ya, with the sedangkan Metahero paling kita 3D kayak video chambers, call which will be melalui Zoom placed atau in kita telepon. locations Nah, around the bayangkan kalau world. kalian bisa ketemu The dengan deflationary teman-teman hero teman-teman token, atau coupled with next keluarga, generation 3D saudara di luar technology, sana, will tapi set secara your digital gitu. Kalian imagination bisa free. jalan dalam dunia digital tersebut, kalian bisa berinteraksi. Nah, Welcome itu to yang the ingin future. Metahero ciptakan seperti itu. Oke ya, jadi itu video singkatnya. Ya, dia udah kerjasama dengan Wolf Digital World yang tadi gue bilang untuk masuk ke Metaverse. Nah, ini ada alatnya ya. Jadi ini yang dia kasih lihat ini alatnya untuk melakukan scanning ya, scanning ya. Di sini ya ini kayak informasi alatnya lah, seperti diameter berapa, tingginya berapa, maksimum orang yang bisa masuk ke dalam alat scannernya berapa, seperti itu. Oke, nah ini kalian juga bisa pre-order Metahero 3D Chamber. Jadi nantinya alat ini tuh dijual ya, dijual dan kalian itu bisa melakukan PO dan pembelian itu menggunakan Hero Token. Jadi Hero Token itu sebagai alat pembayaran dari Metahero 3D Chamber ini, dari alatnya ya. Gitu. Lalu selain itu dia juga ada Hero Apps ya, ada wallet di mana Hero Apps-nya ini itu bisa melakukan scanning ya. Jadi kalian bisa melakukan scanning berbagai item, berbagai barang menggunakan handphone kalian, menggunakan smartphone kalian melalui aplikasi Hero App ini. Ya, ada meta scanningnya, lalu ada granular statistik seperti itu. Jadi kalian bisa memonitori berbagai item-item hero statusnya seperti apa dan lain-lainnya hanya dalam di genggaman kalian aja. Oke, lalu dia juga sifatnya wallet ya nanti ya. Kalian bisa nyimpen token hero, kalian bisa mengirim token hero, lalu ada rewardnya, ada market data, dashboard dan lain-lainnya. Ini bisa kalian download di Play Store ya. Ya, jadi udah ada, kalian bisa coba download di Play Store, kalian masuk, kalian coba pakai aplikasinya, itu mungkin bisa meningkatkan kepercayaan kalian untuk melakukan investasi di Metahero ini. Oke, next. Nah, di sini ada roadmap-nya ya. Ada roadmap-nya. Di sini kalian bisa lihat untuk kuartal 1, 2, 3 itu sudah selesai. Kita skip aja ya. Dia sekarang di kuartal 4 2021 ini negotiation with Tier 1 Centralized Exchange. Jadi dia lagi negosiasi nih sama exchange nomor 1 di dunia. Ya, kemungkinan sih Binance gitu. Cuma masih tahap negosiasi. Lalu nanti expanding team, dia memperbanyak tim dia untuk membantu pengembangan proyeknya supaya lebih cepat berhasil, lebih cepat bisa diuji. Lalu nanti ada website versi 2, jadi websitenya itu nanti di-upgrade lagi. Lalu dia nanti sponsorship of crypto dan gaming event. Jadi nantinya ada gaming event, itu nanti dia bisa jadi sponsorshipnya. Lalu nanti dia explore game studio atau developer partnership ya. Nanti dia mengajak para game studio atau para developer game itu untuk bekerja sama di Metahero ini. Lalu nanti join prestigious global business organization. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam bisnis global. Lalu onboarding strategic investor, growing international hero community, officially install public Meta Hero 3D Chamber. Nah, nantinya di kuartal 4 ini harusnya 3D Chamber-nya itu sudah bisa dipakai ya, sudah bisa digunakan. Lalu nanti ada Meta Hero 3D NFT Marketplace ya, nanti ada marketplace-nya, tentu saja transaksi menggunakan token hero. Jadi utilitas token itu juga akan bertambah lagi. Lalu nanti future checks listing ya, nanti akan listing di berbagai centralized exchange lainnya. Tentu saja harus dinegosiasi dulu. Lalu nanti ada Meta Hero Mobile App versi 2 dan implementation of Fiat to Hero on-ramp solution. Nantinya dia bisa mengimplementasikan penggunaan Fiat di Meta Hero tersebut gitu ya. Lalu di kuartal 1 2022-nya atau di tahun depan itu dia akan meluncurkan Meta Hero 3D franchise. Lalu ada Meta Hero 3D Chamber Location. Jadi nanti dia mulai akan memasarkan atau menginstal 3D Chamber 3D Chamber-nya di berbagai lokasi di dunia. Lalu ada blockchain meetups, ya, lalu ada gaming conference dan exposition, expanding team lagi, expanding global presence dan awareness,
adding multi-language support, strategic gaming and crypto partnership, Hero Visa partnership. Jadi nanti dia rencananya tahun depan itu pengen partnership dengan Visa. Lalu dia akan mempublish lagi roadmap yang tahun 2022-nya. Lalu dia akan publish 10 tahun ke depan nih, planningnya ya. Planning untuk 10 tahun ke depan. Seperti itu. Oke? Nah, Meta Hero ini udah listing di PancakeSwap. Kalian bisa beli di PancakeSwap. Namun perlu diingat kalian harus atur slippage-nya minimal itu 6% ya. Minimal 6%. Kalau error kalian naikkan ke 10% kayak gitu. Jadi ya paling kalian aturnya 6 sampai 10% aja untuk slippage-nya. Oke ya. Nah, selain itu, kan Meta Hero ini punya Chamber ya, Chamber 3D Scanner, dan dia juga kerjasama dengan Wolfworld. Nah, mereka ini punya kantor aslinya itu kan bisa lihat di sini ada Meta Hero Visco, ya dia itu ada di Digital Park Silicon Oasis Dubai, ya jadi kantornya atau office-nya atau tempat mereka bekerja atau mengembangkan proyek Meta Hero ini itu lokasinya ada di Dubai ya. Jadi ini proyek ya orang Dubai lah bisa bilang. Timnya sendiri cukup transparan. Kalian bisa lihat di sini ya di bagian Meta Hero Team ya. Itu foundernya itu adalah Robert Jerin ya. Dia founder dan CEO. Di sini ada LinkedIn dan Twitternya, kalian bisa kunjungi, kalian klik, kalian pelajari profilnya seperti apa. Jadi timnya memang cukup jelas banget. Lalu dia juga ada core timnya, ya ada COO, Chief Business Developer, Chief Engineering Officer, Head of Product, Strategy Director Marketing. Jadi memang timnya ini tuh banyak dan memang ditempatkan tuh di tempat yang di strategis yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke ya, timnya juga cukup oke. Lalu selain itu dia juga sudah diaudit Certik ya. Kalian bisa lihat di sini ada reportnya yaitu Meta Hero dia di ranking 291 Certik. Security score itu di angka 89. Angka 89 itu cukup lumayan oke ya. Di sini kita lihat audit reportnya itu tipenya adalah security assessment atau keamanan jaringannya dia gitu. Ya, di total finding ada 10 ya, solidity, bahasa penggunaannya request data tanggal 25 bulan 6, revisinya tanggal 12 bulan 7. Critical itu 0, major itu ada 2, logical issue. Lalu ada medium, itu udah kelar. Minor juga ada 6, satu yang selesai, sisanya 5 yang belum. Informational itu satu selesai, satu belum. Jadi harapannya ya seperti biasa, semoga semuanya kelar. Kalau bisa dikelarkan semua dan di-report ke Certik supaya bisa orang lebih yakin lagi gitu buat investasi di Hero ini ya, di Meta Hero. Lalu kita bisa lihat Certic Sentiment Analysisnya itu positif itu cukup banyak ya, sekitar 38,6%, netral itu 59%, dan negatif itu hanya 1,99% ya. Jadi cukup oke. Twitter account activity-nya juga cukup oke, kalian bisa lihat di sini data-datanya, kalian bisa pelajari. Yang menarik adalah semua data ini tuh dibuka, jadi kalian bisa analisa sendiri ya. Jadi kan kalau beberapa project itu datanya itu nggak dibuka semua kayak gini, tapi tertutup. Nah ini semuanya itu dibuka seperti itu. Lalu di sini juga ada top 100 token holder. Ya kan bisa lihat top holdernya, total holder itu sekian, holder aset distribusinya sekian. Ya, jadi ini sangat terbuka sekali. Selain itu, kalau kalian lihat di Twitternya, itu juga sebenarnya udah cukup rame ya, cukup banyak ya. Follower itu di angka 116.000 follower, padahal baru join dari Juni 2021 ya. Dia juga aktif dan ini juga CEO-nya itu juga aktif di Twitter. Ya kan bisa lihat ya. Jadi memang ibaratnya tuh pom-pomnya atau marketingnya itu jalan terus gitu loh. Ya, dia juga baru listing di KuCoin ya, jadi kan juga bisa beli di KuCoin, kan bisa beli di PancakeSwap, banyak banget sebenarnya. Oke, ya kayak gini lah ya, cukup update. Lalu untuk Telegramnya, Telegram grupnya ini di angka 36.000 member. Nah, kalau kalian pengen nanya-nanya tentang project Meta ini lebih jauh, lebih dalam, kalian bisa join ya, kalian bisa masuk ke grup Telegramnya ya buat tanya-tanya sama adminnya. Nah, untuk chartnya, kalian harganya itu bisa lihat di boget.finance ya, charts.boget.finance, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalian bisa lihat sendiri ya,
24 jam volume transaksi itu di angka 31 million dollar, liquidity-nya itu 89 million dollar, dan market cap itu di angka 1,157 billion dollar, juta dolar ya. Lalu harganya itu di angka 0,118 dolar per satu hero tokennya. Oke, kenaikannya 20% saat video ini dibuat, kalian bisa lihat sendiri untuk chartnya. Ya, kita coba tarik ke one day ya, biar kelihatan lebih lengkapnya. Ya, di sini liquidity infonya juga jelas, kalian bisa lihat liquidity infonya di bawah. Ya, ada tiga. Dia ada di LP PancakeSwap, lalu ada Binance USD PancakeSwap. Jadi kalian bisa beli pakai BNB atau pakai Binance USD. Lalu dia juga ada di AppSwap ya. Di AppSwap itu BNB LP ya. Jadi jadi bisa dibilang tiga pool inilah kalau kalian pengen beli ya di DEX, di Decentralized Exchange. Nah, ini untuk candle per satu harinya, setiap one day-nya ya. Kalian bisa lihat peningkatannya cukup positif ya, walaupun sempat paham habis itu dump ya, ada penjualan, namun dia masih bisa ketahan di area resistennya seperti itu. Sisanya gue serahkan ke teman-teman aja buat analisa teknikalnya lebih dalam ya, untuk menentukan keputusan kapan masuk kapan keluar. Oke, jadi menurut gue kesimpulannya adalah Meta Hero ini bisa dibilang sebuah project yang cukup menarik, di mana dia memang sudah ada alatnya, kita bisa men-scanning kan diri kita sendiri atau barang-barang untuk menjadi item NFT 3D ya, yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, Meta Hero ini juga ya memang kelihatan banget bukan project bercandaan ya, tapi memang project serius. Dan juga ya seperti kalian tahu, teknologi itu akan terus berkembang gitu loh. Jadi ibarat kalau kalian investasi sini mungkin bisa dibilang sebuah investasi untuk ke dunia teknologi di masa mendatang. Tinggal apakah berhasil atau tidaknya seperti itu ya. Kalau memang masyarakat dunia bisa menerima 3D seperti ini, metaverse seperti ini, ya tentu saja akan berhasil. Namun kalau nggak bisa menerima ya akan gagal, akan ada kesulitan di sana. Oke, itu aja analisa atau review gua tentang Meta Hero ini. Baik lagi di do your own research, silakan kalian pelajari lagi ya, kalian pelajari lagi tentang Meta Hero ini. Kalian cari-cari lagi informasi yang lebih lanjut, lebih banyak lagi di tempat lain. Kita ketemu lagi di next video. Kalau kalian suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau ada kritik, saran, komentar, masukan, atau berita terbaru tentang Meta Hero, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.